itu di angkatan pertama sudah mengirimkan 8 orang dari Bintula. Dan hari ini, ya kan, dengan menunjukkan Pak Irwan menunjukkan 41 orang bahwa 8 mahasiswa tahun lalu yang magang di sini, ya, pasca 4 bulan itu saya sendiri kaget di sini. Kemampuan public speakingnya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MPKM Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Bapak Irfan Rahman, SEMM. Yang kami hormati Kepala Cabang PT Equity World Future Semarang Bapak Ismet Paradis ST. Yang kami hormati Wakil Piala Berjangka PT Equity World Future Semarang serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung yang terbaik. Mohon izin hadirin yang berbahagia sebelum rangkaian acara ini dimulai, saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di kantor PT Equity World Future Semarang Kamis 18 April 2024 dalam rangkaian acara seremonial penerimaan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sultan Agung di PT Equity World Future Semarang periode April sampai Agustus 2024. Dan tentunya sebelum mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak supaya kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Memasuki acara selanjutnya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang istimewa ini akan disampaikan sambutan dari Kepala Cabang PT Equity World Future Semarang kepada Bapak Ismet Paradis ST. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan sudah sarapan ya? Sudah. Oh, sudah. Selamat datang dengan hormat Bapak Irwan selaku Ketua MBKM dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini kurang Islamnya ini ya. Oke, selamat datang di Equity World Futures cabang Semarang. Yang kami hormati juga para wakil piala berjangka. Tentunya di sini ada Bapak Farid. Saya perkenalkan sekalian ya, Bapak Farid Hamsyah. Silakan berdiri Pak Farid menghadap kepada mahasiswa. Tepuk tangan dari Pak Farid. Jadi Pak Farid ini adalah kepala divisi ya, satu kepala divisi juga. Beliau juga senior sejak tahun 2004 ya, 2004 di industri ini. Dan saat ini beliau selain kepala divisi, beliau juga wakil piala berjangka. Itu salah satu profesi ya, profesi yang memang wajib dimiliki oleh orang yang berkecimpung di industri ini ya. Dan tentunya beliau juga akan mendukung Anda semua dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan di MBKM ini tentunya yang diharapkan pembelajarannya adalah pembelajaran praktis ya. Jadi kalau semua ilmu yang Anda dapatkan sudah melalui dari semester 1 sampai semester 6 nih kalau nggak salah ya Bapak, sudah memang menggeluti bidangnya Anda, jurusannya Anda, sampai ke konsentrasinya Anda. Karena setelah saya baca ini mayoritas seluruhnya S1 manajemen, benar ya? Oke, di manajemen Anda belajar marketing, di manajemen Anda belajar human resource ya. Kemudian di manajemen juga Anda belajar keuangan, betul ya? Nah, ada satu lagi mungkin di kewirausahaan kalau nggak salah. Nah, industri ini itu empat-empatnya ada ya. Jadi ilmu marketingnya jelas dipakai, kalau enggak gimana produk kami bisa laku. Jadi perlu
orang-orang yang profesional punya kemampuan marketing, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan HR-nya misalnya? Jelas, karena di sini ada proses penerimaan, kemudian ada proses pengembangan dari para karyawannya ya, sampai kepada maintenance ya bagi para nasabah, bagi para pengguna user dari customer kami itu dipakai ya. Kemudian juga ada dari sisi aspek keuangannya misalnya, jelas karena ini bidang juga jasa keuangan. Nah, apa yang kita jual nanti Anda pelajari di sini ya. Wirausahanya ada nggak Pak? Ada ya. Wirausahanya ada karena mayoritas klien kami itu adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan. Mereka mayoritas dari para pengusaha juga. Jadi orang-orang yang berdiskusi dengan mereka tentunya perlu wawasan kewirausahaan agar supaya apa? Ngobrolnya nyambung kan begitu ya. Nah, yang kedua di sini saya perkenalkan juga ada Bapak Doni Joko Lelono. Nah, ini Joko terus seumur hidupnya nih ya. Joko terus, tambah lagi berkelana terus gitu. Pak Doni ini juga salah satu pengajar Anda di sini ya. Beliau juga kurang lebih masuk di industri ini tahun 2006 ya, 2 tahun di bawah Pak Farid. Kemudian Pak Joko Lelono ini juga kesehariannya juga lebih banyak mengajar ya, kemudian edukasi, kemudian maintenance nasabah juga ya. Kalau ngomong masalah analisa market ya, Pak Doni juga salah satu yang ahli di bidangnya. Anda akan belajar juga nanti bagaimana market itu bisa dianalisis ya, karena zaman sekarang itu banyak cara untuk berpenghasilan ya, banyak bisnis-bisnis yang sudah bertransformasi dari yang awalnya konvensional ya, kemudian masih melibatkan fisik, sekarang banyak ya instrumen-instrumen keuangan yang memang sudah dibalut dengan teknologi sehingga punya kesempatan dan peluang untuk bisa bisnis itu perputarannya bisa lebih cepat lagi, bisa lebih produktif lagi, bisa lebih efisien lagi. Nah, industri perdagangan berjangka komoditi ini salah satu industri yang dibangun untuk menjadi roda perputaran ekonomi di Indonesia ya. Dan tentunya kami juga membutuhkan nih tenaga profesional yang bukan hanya ahli ya, punya wawasan yang lengkap di pengetahuan teknis ya. Kami juga butuh profesional yang juga bisa menjunjung nilai-nilai moralnya juga. Jadi etika dan integrasi juga akan kami tularkan kepada Anda semua sehingga bisa menjadi bekal Anda untuk menghadapi dunia kerja di luar sana nanti ya. Yang ketiga kami perkenalkan juga di sini adalah Pak Teguh Sudrajat. Nah, Pak Teguh ini juga akan mendampingi Anda dalam proses pembelajaran di sini. Yang jelas beliau ini paling kinclong ya di antara yang lain ya. Paling menyala kalau dalam bahasa kekinian, paling menyala gitu kan. Nah, Pak Teguh juga punya keunikan karena mayoritas kliennya beliau ini adalah orang-orang yang memang lebih banyak di luar sana itu di bisnismen ya Pak Teguh ya. Jadi para pengusaha itu mayoritas kliennya Pak Teguh ini dari kalangan pengusaha ya. Dan kita percaya yang jelas ini adalah kolaborasi ya, yang kami berharap berkelanjutan nanti ya. Sebagai pengetahuan, Pak Irfan itu di angkatan pertama sudah mengirimkan 8 orang dari Trisula. Dan hari ini ya kan, dengan mengejutkan Pak Irfan mengirimkan 41 orang mahasiswa MBKM dari Universitas Islam Sultan Agung. Ini artinya apa? Beliau dan kami ya dari Equity World Futures ini komitmennya punya komitmen yang tinggi ya untuk memang menyambungkan, memperkenalkan sejak awal seperti apa dunia industri itu sehingga Anda semua memiliki kesiapan yang lebih matang pasca kelulusan nanti ya. Nah, ada satu hal yang kami ingin sampaikan juga, bahwa di periode kedua ini, di angkatan kedua ini nanti ada kurikulum ya yang berbeda tentunya dengan magang biasa. Karena ini MBKM, otomatis apa? Ada kurikulum yang jelas, mulai dari Anda masuk sampai Anda nanti penarikan kembali. Nah, di MBKM ini bobotnya 16, 20 gitu Pak? 20 SKS gak main-main ya adik-adik sekalian. 20 SKS itu tidak main-main. Itu 1 semester penuh dipersembahkan untuk Anda ya. Anda punya kesempatan di situ
untuk memang betul-betul memanfaatkan waktu, ya, untuk betul-betul menjadikan waktu Anda dan waktu kami juga tentunya sebagai perusahaan yang memang serius, getol untuk memang membangun kolaborasi mulai dari dunia pendidikan. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya tidak segetol ini, tapi kami sadar bahwa bibit-bibit profesional itu harus dimulai sejak awal, bukan setelah mahasiswanya lulus, tapi sebelum lulus sudah diperkenalkan industri ini. Tentunya di bidang Anda, di manajemen Anda ada mata kuliah tentang perbankan, betul ya? Ada dunia saham atau pasar modal, benar kan? Di S1. Nah, hanya saja dunia perdagangan berjangka komoditi ini belum ada. Nah, ini salah satu cita-cita dari industri ini juga bisa menjadi salah satu kurikulum mata kuliah di universitas, minimal di Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, jadi pasca ini nanti kedepannya terus-menerus kami adakan yang namanya kerjasama, ya, yang alhamdulillah ini sudah 1 tahun ya kita dengan Unisula, dan ini tidak main-main, mereka lebih serius, ya kami juga harus lebih serius lagi. Sudah pada terbiasa untuk mengulas jurnal enggak? Sudah ya. Nah, harapannya Anda bermagang di sini ini ada beberapa goals, ya, target ya, yang harus Anda capai. Selain memang dapat wawasan dan ilmunya, Anda juga akan dapat pengalaman kerjanya. Anda akan dapat kesiapan Anda dalam sisi moral dan mental menghadapi persaingan dunia kerja di sana. Anda juga bisa mempercepat kelulusan. Kenapa? Karena nanti Anda dari awal akan dibiasakan selain pengalaman-pengalaman tadi, mengulas beberapa jurnal yang ada kaitannya dengan industri ini. Sehingga apa yang dilakukan nanti? Ya belajar iya, praktek kerja iya, jurnalnya terbiasa. Nanti lama-lama Anda bisa membahas, misalnya satu orang bisa 5-10 jurnal, itu bisa Anda pakai untuk bahan penelitian di sini. Sehingga apa? Anda di sini bisa saja, ya, bisa saja lulus dari sini, dari MWF, sudah siap paling enggak bab 1, 2, 3 untuk skripsinya. Semester depan harusnya sudah wisuda begitu ya. Nah, itu harapan kita ya. Terakhir kami ucapkan selamat datang, selamat belajar, selamat bekerja. Mari kita jadikan waktu yang kita habiskan di sini sebagai investasi berharga dalam menyongsong masa depan Anda. Demikian dari kami, Bapak Irfan yang kami hormati dan para mahasiswa, para wakil pilihan berjangka. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ismet Farandis atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua IBKM Fakultas Ekonomis Universitas Islam Sultan Agung Bapak Irfan Rahman SMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini untuk menguji tadi pertanyaannya Pak Ismet tadi ya, sudah sarapan apa belum? Jadi Pak Ismet, saya pastikan Pak Ismet, karena saya mantan anak kos. Jadi anak kos itu kalau ditanya, sudah sarapan apa belum? Jawabannya belum sambil melas. Meskipun sudah. Iya. Ini pengalaman 5 tahun jadi anak kos lah. Tahu saya, ini pasti ada yang tadi buru-buru. Karena tadi janjian jam 8 di kampus, Pak Ismet. Oh iya. Iya, mungkin takut kalau tersesat nih. Padahal di tengah kota ya, kalian bisa healing-healing ya nanti. Ada DP Mall di belakang sana ya. Mall terbaik saat ini ya di Semarang. Memang. Ya, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini hari yang berbahagia untuk kita semuanya. Dan qadarullah Pak Ismet, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Tepuk tangan untuk saya juga. Ini spesial ya, saya dedikasikan ini untuk hadirin sekalian supaya saya ingat, oh yang di WF tahun 2020 pas saya ulang tahun gitu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW
yang telah merubah dunia ini dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hari ini. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya bahwa tahun ini adalah tahun kedua ya Pak Ismet ya. Jadi kita tadi malam ada yang bertanya-tanya, Pak ini EWF-nya apa? Browsing aja gitu ya. Pak ini kok ada ini, udah besok dijelasin sama bosnya gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, tahun lalu kita di EWF ini teman-teman kita ada 8 dan tahun ini insya Allah kita lebih banyak lagi. Sebenarnya ini lebih sedikit adik-adik dari kuota yang diberikan oleh Pak Farid ya kemarin. Jadi 70-an kita baru bisa ngirim 40-an. Ya kuotanya 70-an sebenarnya ya. Nah, memang ini adik-adik di sini adalah adik-adik manajemen Pak Ismet. Dan sebenarnya kita juga di kampus sudah memberikan satu edukasi ya kepada teman-teman semuanya bahwa MBKM ini adalah implementasi ya dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya tentang link and match gitu ya. Jadi adik-adik seandainya ya ada mesin Doraemon itu ya, saya juga ingin mundur ke belakang. Pada zaman saya itu nggak ada ya kayak gini nih nggak ada. Jadi ketika lulus tuh kita kedandapan, perusahaan itu kayak apa ya, kerja itu kayak gimana ya. Nah sekarang justru ya dengan adanya Mas Menteri membuat satu terobosan ini ya, ini saya kira hal yang sangat positif sehingga kita ini dikenalkan lebih awal ya tentang dunia industri ya, tentang dunia industri bagaimana ya kita belajar tentang public speaking di sini tempatnya ya. Ini Pak Osman tadi ngasih bocoran, ini ada audisi juga nanti untuk nyari kotip juga ya. Sama tutup gitu katanya ya, nanti audisi dicari, terutama yang laki-laki sana. Ini luar biasa ini sholat subuhnya di masjid semua ya, betul ya? Nggak tahu Pak. Ya karena kalau ukur laki-laki itu yang baik itu di mana? Ketika dia sholat subuhnya berjamaah di masjid, itu gampang ya. Jadi kalau yang perempuan-perempuan ini kalau nyari calon imam yang baik, carilah, Mas, kamu tadi sholat subuhnya di mana? Di masjid. Masya Allah, adem gitu ya. Karena itu adalah satu indikator gitu ya. Nah adik-adik sekalian, selain bagaimana kemampuan kita untuk ya diolah, diajari tentang public speaking, saya membuktikan ya, ini testimoni saya bahwa 8 mahasiswa tahun lalu yang magang di sini ya, pasca 4 bulan itu saya sendiri kaget Pak Ismet. Kemampuan public speakingnya keren gitu ya. Jadi yang awalnya itu nggak pede ya, menjadi lebih pede ya. Sekarang gini adik-adik sekalian, kita bicara di depan seperti ini, kalau nggak pede, rontok semua sudah ya. Mau ngomong apa ya? Banyak sekali mahasiswa yang ketika ujian skripsi itu, Pak Ismet, itu sudah hafal di rumah, di depan kelas itu ya, di luar kelas itu sudah hafal materinya. Begitu masuk ke dalam ruangan, ketemu dosen penguji sama dosen promotornya udah rontok semuanya, ya. Hafalannya hilang semuanya. Loh ini kenyataan, iya kenyataan adik-adik. Kalau kalian tidak terbiasa bicara di depan forum seperti ini, ya, maka ujian skripsi itu akan jadi momok ya di semester 7 itu, ya. Biasanya udah udah persiapan Pak kalau mau ujian itu di depan kelas itu sudah ngapalin sampai kayaknya udah bener-bener gitu, tapi begitu masuk ke dalam ya itu tadi yang terjadi ya, lupa semuanya ya. Nah kemudian berikutnya adalah kemampuan bagaimana nanti adik-adik, kemampuan kita di dalam adaptability, kemampuan beradaptasi itu penting ya. Jadi sementara ini lupakan raya Kaligawe KM4 gitu ya, yang penuh air itu dilupakan. Sekarang fokus di Jalan Pemuda ini ya. Kenapa? Ya karena satu ya, selama magang 4 bulan full ya, dari tanggal hari ini 18 April sampai dengan 15 Agustus ini ya, semua kaidah-kaidah baik itu aturan, SOP, kemudian corporate culture-nya ya, itu mengikuti EWF
ya, mengikuti EWF. Bahwa di Unisula ada budaya akademik Islam, nah itu untuk sebagai sebagai background, ya, sebagai background. Dan insya Allah di sini luar biasa ya. Tadi saya konfirmasi ulang ke Mas Doni, ya di sini Jumatannya juga ada di sini, ya. Kemudian Khotmil Quran ya, Khotmil Quran ada. Ya, jadi nanti balapan katamanya ya. Jadi indikator ibadah Ramadan itu diterima atau tidak itu ketika pasca Ramadan itu bagaimana? Ya kan gitu kan. Maka tadi saya ditanya Pak Ismet minum apa? Mohon maaf Pak Ismet, dengan PD-nya. Qadarullah hari ini saya berniat double bonus Pak. Satu puasa Senin Kamis, yang kedua puasa Syawal. Gitu ya. Bukan berarti saya PD kemarin Ramadannya diterima ya, tapi kan kita harus PD juga ya. Jadi intinya Ramadan cerminan diterima itu ketika pasca Ramadan kita lebih baik, intinya seperti itu ya. Jadi ini momentum adik-adik untuk merubah diri ya, seperti di dalam Quran surat Al-A'raf gitu ya, ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita tanpa kita merubahnya sendiri. Jadi takdir itu bisa dirubah ya, dari dasar Quran ini dengan apa? Dengan ikhtiar kita ya, dengan ikhtiar kita. Dan Pak Ismet dan teman-teman di sini pimpinan di EWF memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik itu berimprovisasi. Jadikan EWF ini sebagai kawah candra di muka. Ya, jadikan proses kalau metamorfosis itu dari apa itu ya? Dari ulat menjadi kupu-kupu kan ya. Dari ular jadi kalian itu bisa bisa berubah ya, sehingga nanti begitu lulus dari sini ya, orang tua kalian tuh akan heran, kamu kok sekarang cara ngomong kayak gini ya, kamu kok kayak gini. Ini saya terjadi loh, beberapa kali saya nemui mahasiswa setelah lulus MBKM itu ketemu saya aja beda gitu ya, beda dengan 4 bulan sebelumnya. Ya artinya apa? Artinya adik-adik ini adalah satu momentum kita untuk bagaimana kita belajar ya, critical thinking ya kan, kemudian problem solving, menyelesaikan persoalan. Karena problem di perusahaan itu tidak monoton seperti kita di kampus itu ya, day-to-day-nya kan sama gitu ya, sama gitu, sehingga tidak ada tidak ter-challenge gitu ya. Makanya tadi Pak Ismet adik-adik di-challenge nanti untuk belajar jurnal juga ya, karena beliau ini adalah calon master ya di UDIP ya, betul ya. Nah di UDIP. Apalagi kalau S3 ya, kita ini tadi saya sudah sampaikan Pak Ismet, kita itu sarapannya jurnal gitu ya. Kalau S3, aduh pusing gitu ya. Lebaran juga kita konsumsinya jurnal gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah leadership ya, sekalian. Yang paling purna yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini, karena manajemen itu goal settingnya apa sih kalau nggak jadi manajer? Benar nggak? Ya kan? Artinya kalau ada 40 mahasiswa di sini atau 41 mahasiswa di sini, berarti ada 41 calon leader ya, yang nanti akan dilepas di masyarakat sana gitu ya. Dan salah satunya adalah bagaimana seorang leader itu ditempa dengan latihan-latihan ya. Jam terbang itu pengaruh dari sekalian ya. Karena kalau tanpa kita latihan, tanpa role play ya kan, nanti mungkin di EWF kalian akan di role play kan, bikin event, bikin ini, bikin project apa ya, sehingga kalian tuh punya mungkin kalau ini banyak bisa dibuat grup-grup kecil-kecil lagi gitu Pak ya. Jadi 40 kan misalnya 55 gitu kan, ada 8 kelompok misalnya ya. Misalnya ini metodenya kita pokoknya percaya deh sama EWF, karena sudah teruji yang tahun lalu ini alhamdulillah maksimal ya, dan hasilnya keren semua ya. Alhamdulillah nilainya nggak ada yang B. Nah mudah-mudahan semuanya nanti yang magang di EWF ini juga maksimal seperti tahun lalu ya. Sehingga kalau bayangkan Pak, kalau 20 SKS itu nilainya A semua Pak, itu IPK-nya langsung just naik gitu ya. Makanya adik-adik kenapa kita bermitra dengan EWF, dan kita tidak merekomendasikan ya mitra adik-adik itu mendaftar di luar mitra-mitra kita, karena kita di luar mitra mereka juga tidak kenal dengan kita ya, sehingga nanti hasil akhirnya kita juga nggak tahu apakah maksimal atau tidak.
Ya, jadi terakhir silakan adik-adik berimprovisasi ya di WWF ini bersama nanti mentor-mentor yang sudah disiapkan oleh WWF, dan mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang keren. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Irfan Rahman atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu simbolis penerimaan mahasiswa magang MBKM Universitas Islam Sultan Agung yang akan diwakili oleh Bapak Irfan Rahmana SEMM dan diterima oleh Bapak Ismet Faladis SD. Kepada Bapak Irfan Rahmana dan Bapak Ismet berkenan maju ke depan. Simbolis ya, ini saya serahkan 41 mahasiswa kami kepada WWF. Mohon diterima Pak Ismet, dan kami titip mudah-mudahan adik-adik bisa produktif, maksimal, dan meng-edit value. Ya. Kami terima nikah banyak banget. Kami terima ya Pak, pasti satu orang mahasiswa dari Kusuma. Mudah-mudahan edit value yang diharapkan bisa tercapai dengan indah. Terima kasih. Baiklah, tibalah kita ke pengunjung acara pada pagi hari ini, dan semoga program magang MBKM Universitas Islam Sultan Agung di PT Equity Advisor Semarang ini akan nantinya memberikan manfaat kepada adik-adik mahasiswa untuk dapat mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam permasalahan real untuk bekal nanti memasuki dunia kerja nantinya. Baik, akhir kata buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara hari ini, semoga bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang di sela-sela bahu ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini ada 3 ya, saya tidak sudah. Ini biasanya ada sini aja, keluar aja dulu. Keluar aja. Nah, kalau yang ini biasanya kita kalau terima ada klien atau ada keperluan sama nasabah, biasanya di sini sih. Ya, kalau di kantor. Ya. Oh, nanti. Ini ruang HRD. Lantai 3, lantai 4 itu isinya ruang marketing semua. Ya. Ini juga ruang marketing juga di lantai 4. Ya, ada 3 ruangan. Ini ada ruangan sini juga ruangan marketing. Ya, kalau ruangan saya sama di sebelah sini paling banyak keluar. Itu juga ada anak mahasiswa dari Polines sama UKSW. Sudah lebih dulu layanan Polines udah mau selesai, yang UKSW baru 2 mingguan. Nah, nanti kalau musola, kalau di ruangan sini ya, kata yang sebelah sini musolanya di sini, tubuhnya di belakang. Ini mungkin next kalian suatu saat misalkan pindah ke ruangan sini, dia tahu teman-temannya. Nah, ini Mbak Ansa. Ini ada 1. Ini ada ruangan marketing juga. Nah, kalau yang sini tadi ruangannya Pak Ian.